Yang minta banyak, kasihan mereka. Oke, Oke. Sebelumnya terima kasih pada Bapak Ibu teman-teman yang sudah join pada webinar kali ini ya. Nah, sambil nunggu teman-teman sebelum kita mulai masuk ke materi nih, dari Bapak Ibu atau teman-teman di sini ada yang udah duluan main produk digital nggak? Silakan boleh langsung open mic atau via chat juga boleh, silakan. Kita intro dulu nih sambil kita ngecocokin dengan apa materi kita. Wah, Mas Ari belum. Oke. Baru terjun gimana atau sebelumnya udah pernah denger itu? Cuma belum berani nyoba atau gimana, Mas? Belum. Oh, siap-siap. Mas Geget juga belum ya? Mungkinnya saya apa? Geget ya? Bener ya? Ya, gitu. Oh ya. Oke. Belum berani nyoba. Wah. Wah, halo. Harus mulai nih. Soalnya ini lagi apa? Tahun sekarang tuh lagi era naik nih di jela produk. Oke, siapa lagi? Mas Roni. Gimana Mas Roni? Udah pernah nyoba nih? Atau siapa? Mas Rahman, Erik? Saya belum coba. Oh, belum. Wah. Saya cuma pernah buat buku aja, tapi nggak dijual, buat toko aja. Oh, buat koleksi gitu. Enggak buat ke customer, kasih Oh, customer aja. oke oke. Waduh, padahal coba tuh Mas. Barangkali Wah. ada yang sama untuk apa? Kebutuhan publik gitu. Eh, saya belum pernah dicoba sih. Woi. Nah, boleh tuh nanti dicoba tes market tuh. Ya, oke nanti coba lihat dulu ini apa namanya, cari idenya lagi. Nah, boleh boleh. Tapi kalau udah sebelumnya pengalaman buat buku, kayaknya nih kalau misalkan udah dapet ide akan lebih mudah ya untuk bikinnya nanti. Betul ya Mas. Jadi, oke, siapa lagi nih yang belum absen? Mas siapa nih? Mas Hadi, Thomas Rahman, Zul, udah pernah nyoba produk digital belum nih? Main di sana. Minimal pernah nyari-nyari ide lah. Atau Mas Januar, Mas Januar udah pernah nyoba produk digital? Belum belum kalau buat dijualnya belum Mas, Oh bikin-bikin belum. doang. Oh bikin udah. Belum. Ya, nyoba-nyoba aja Mas. Soalnya sempat Oh, ikut kelas yang N8N juga tempat masuk kan. Cuma oh iya. belum sampai di apa namanya? Di Monet. uangin. Masih belajar dulu. Oh, oke oke oke. Kelas Wah. N8N sama yang kelas yang terbaru yang apa namanya? Oh yang Yang visual apa yang studio itu. oh ini yang vibe coding ya mungkin ya. Ya, yang vibe coding sama Oh, N8N. oke. Wah, itu tinggal disatuin tuh jadi tools lumayan tuh bisa nanti dijual tuh. Ya Mas, rencana buat buat support usaha yang offline-nya, ada usaha offline kan nanti Oh, juga wah mantap tuh. ada yang mau tak bikinnya gitu. Makanya belajar dulu Oke, Mas. Mas. Siap. Oke, siapa lagi yang mau coba sharing? Udah belum nih main produk digital sebelum kita mulai ke materi nih. Coba kita cocokin dengan materi yang akan disampaikan oleh Mas Tiadi ini. Yang udah praktisi. Wah, mantap pokoknya dia. Kalau nggak cuma sempat nyari ide nih, wah, boleh-boleh. Nah, nyari idenya udah dapat yang klik belum tuh, Mas? Atau udah coba validasi belum, Mas Kiget? Bagi yang sebelumnya udah apa nyoba-nyoba kayak bikin tools gitu. Nah, sekarang tuh lagi lumayan naik tuh bikin-bikin tools gitu. Karena kan prinsipnya orang tuh pengen yang mudah ya, pengen yang nggak mau ribet gitu buat dapetin sesuatu tuh. Nah, salah satunya dengan cara kita ngasih tools. Nah, cuma gimana nih cara bikin tools yang masuk di market? Nah, itu. Nah, di sini kita nanti akan bahas untuk brainstorm buat dapet idenya.
Oke, mau langsung mulai aja Mas Jadi, Mas, mute Mas. Boleh, boleh, boleh. Boleh Oh, masukkan. oke. Biar langsung saja kita bahas tentang gimana sih, mulai dari idenya dulu ya, dan nanti ada kedepannya lagi buat sampai kita di monet dan lain-lainnya. Tapi sekarang mungkin fokus di ide dan lebih dalamnya lagi. Oke, untuk lebih jelasnya kita silakan pada Mas Tiadi untuk memaparkan tentang materinya. Silakan Mas. Oke, terima kasih masukan atas waktunya. Selamat malam, teman-teman semua. Gimana kabarnya hari ini? Ini hari Baik. yang sangat luar biasa karena hari ini saya akan membagikan ide-ide yang bagi tadi Bapak Ibu yang mungkin sudah dapat ide untuk buat produk digital atau sudah pernah tahu produk digital, membuat produk digital tapi nggak tahu nih jualannya. Nah, kalau untuk jualannya itu banyak yang menjelaskan. Caranya ya diiklankan di Meta. Tapi fundamentalnya itu rata-rata ada di idenya atau risetnya. Nah, kali ini saya akan membagikan tentang cara risetnya. Masukkan, minta tolong untuk share itunya di approve, masukkan. Udah Nah, Mas, aman Mas. oke, siap. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu produk digital itu apa sih gitu, bisa nggak sih dijual? Nah, ini saya kasih brief sebentar. Yang pertama, produk digital itu jenisnya banyak, Bapak Ibu. Ada jenisnya e-book berupa PDF, ada webinar, ada e-course, worksheet, maupun template. Nah, jadi kalau semisal tadi yang di kelas 5 coding sudah membuat codingnya ya, jadi udah buat aplikasinya, kok nggak dijual, itu menurut saya sayang sekali. Karena gini, kalau di kita itu memberikan solusi, artinya produk tersebut adalah produk solusi. Ingat, produk digital itu kuncinya yang utama adalah satu, dia memberikan solusi bagi yang membeli atau menggunanya. Sehingga produk tersebut dimungkinkan bisa laku karena dibutuhkan orang banyak. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan atau merasa tertolong oleh Wah, sorry, sorry. Sepertinya Mas Tiadi terputus nih koneksinya. Oke, sebentar ya. Saya coba info. Nah, itu udah masuk lagi. Gimana Mas? Aman Mas? waduh, sinyalnya kurang begitu bagus ini, Mas. Bentar, bentar. Saya ulang lagi ya. Oke. Bagi Bapak Ibu yang memang sudah pernah berkecimpung di produk digital, punya salah satu dari ini di tahun-tahun ini sedang naik daun, sehingga saran kami kalau bisa dijual dijual. Kenapa? Itu menjadi penghasilan Bapak Ibu, bisa sekali. Nah, untuk e-book sendiri itu biasanya adalah file buku yang bisa dicetak sendiri. Jadi kalau misal kita jualan buku kan ada HPP-nya ya, ada ongkos yang harus dikeluarkan, yaitu mencetak itu. Ya kalau laku, kalau enggak. Nah, kalau e-book itu tidak ada resikonya. Jadi kalau memang risetnya betul dan itu dibutuhkan orang banyak, laku, ya biasanya kita nggak usah modal, modalnya cuma sekali buat, dijual berkali-kali. Nah, untuk webinar yang seperti ini, misalnya pertemuan online, apabila Bapak Ibu punya keterampilan khusus, biasanya bisa. Tapi kalau semisal pemula atau tidak belum memiliki kanal YouTube atau mungkin media sosial yang banyak viewernya, biasanya susah untuk memulai. Nah, di antara kelima ini, yang menurut saya yang paling mudah dimulai oleh siapapun, siapapun background Anda, itu adalah e-book. Nah, di dalam e-book, di dalam produk digital, saya biasanya menekankan proses riset produk digitalnya dulu. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang risetnya yang keluar. Nah, sebetulnya ada riset yang dari dalam. Dari dalam itu maksudnya gimana? Dari permasalahan kita sendiri. Sehingga kita secara tidak langsung itu merasa bahwa kita expert di sana.
Tapi apabila Bapak Ibu belum merasa punya kemampuan atau keahlian yang spesifik yang bisa dijual, alangkah lebih baiknya kita mulai dulu dari riset keluar. Nah, saya jelaskan dulu mengapa riset ini krusial atau riset ini penting sekali. Satu, mengurangi risiko produk tidak laku. Jadi kalau tadi ada Mas Geget sudah dapat idenya, sudah dibuat, kok nggak dijual. Wah, sepertinya beliau terputus lagi, Pak. Keluar lagi. Mana Mas? Jadi, Eh, waduh. aduh, sinyalnya sebentar, sebentar. Saya bantu tethering HP kali ya. Ini Ya, kebetulan langganan internet saya kurang baik. Padahal sudah berganti-ganti loh Mas ini. Sampai ganti 3 kali saya. waduh. Oke, Nah, oke, oke. oke. Kita lanjut Halo? lagi. Oke. Nah, mengapa riset ini itu penting sekali Bapak Ibu? Satu, mengurangi risiko produknya itu tidak laku. Jadi udah sekali buat, ya pengennya ya laku berkali-kali. Jadi nggak usah apa buat terus-menerus capek Bapak Ibu. Yang kedua, memastikan bahwa produk ini tuh dibutuhkan oleh pasar, dibutuhkan orang banyak sehingga produk digital ini menjadi produk solusi. Berikutnya strategi marketing dan copywriting ini nanti ketika kita sudah tahu bahwa idenya itu goal atau dibutuhkan orang banyak, kita harus melakukan strategi berupa marketing dan copywriting. Terus yang terakhir adalah mengubah asumsi menjadi data. Jadi kalau misal, oh ini bukunya bagus nih, bagus nih, bagus nih. Nah ketika mau dijual ternyata nggak laku. Nah itu kan sayang, buang-buang uang begitu Bapak Ibu. Nah, sedangkan realita yang ada di pasar itu ada dua. Yang pertama, produk digital itu jarang gagal karena kualitas. Kualitasnya itu pasti bagus. Kita buat pasti maksimal. Kita dibuat dengan hiasan segala macam, tetapi akhirnya gagal karena tidak ada permintaan. Sehingga ketika kita buat ya nggak ada yang beli. Kenapa? Karena produk solusi ini kurang dibutuhkan orang banyak. Nah, saran saya kita harus masuk ke market yang evergreen. Market evergreen itu apa saja? Market evergreen itu diantaranya adalah market kekayaan, kesehatan, relationship, sama religius. Di antara empat ini itu tidak pernah ada atau tidak pernah nemu solusinya sampai kapanpun. Jadi kalau kekayaan ya orang selalu mencari gimana proses untuk mencapai kekayaan. Kesehatan pun demikian, dari anak kecil, dari tahun berapapun, orang pasti mencari kesehatan. Relationship juga demikian, orang ingin berhubungan baik dengan sesamanya, maupun religius ini maksudnya keagamaan ya. Jadi kalau misal apa ketika puasa ini kan biasanya produk-produk apapun dia makanya adalah angel agama. Jadi biar supaya dietnya berhasil, sunat dan lain sebagainya. Nah, pertama sebelum kita riset produk digital, kita terlebih dahulu men-screening marketnya. Jadi saya biasanya melakukan beberapa riset kecil-kecilan lah ya. Riset kecil-kecilan di beberapa platform. Platformnya diantaranya adalah Udemy, di Shopee, di Amazon, YouTube, Google Trend, dan Meta Ads Library. Kalau Udemy itu kita butuhnya hanya melihat jumlah muridnya berapa, sudah laku berapa, atau rating reviewnya gimana, harga kelasnya berapa. Nanti silakan dimasukkan ke ini tabel-tabel yang sudah kita siapkan. Untuk apa? Untuk memudahkan risetnya Bapak Ibu. Nah, setelah dapat ini, kita tulis nggak apa-apa. Tulis saja yang sudah kita ketemu, tulis, disimpan. Nggak usah diapa-apain dulu, disimpan aja. Terus kalau yang di Shopee atau Tokopedia, kita lihatnya judul buku yang laku. Lakunya sudah 1.000, sudah puluhan ribu, atau sudah ribuan, atau mungkin ratusan. Tetapi dalam jumlah yang banyak, dijual di toko-toko yang banyak. Jumlah terjualnya berapa, judulnya apa, ditulis kalau bisa. Harganya berapa?
antara buku cetak sama buku yang akan kita jual sebagai e-book. Terus yang di Amazon kita inventaris atau kita kumpulkan dulu judul-judulnya yang kira-kira populer. Terus jumlah ulasannya atau yang sudah terjual berapa gitu ya, sama harganya. Sama. Kita lihat harganya, tetap kita jadikan acuan bahwa ketika kita jual, itu harganya tidak terlalu jauh atau tidak terlalu murah. Kadang kalau terlalu murah malah nggak laku. Kenapa? Karena dikira produknya adalah produk sampah, Bapak Ibu. Nah, berikutnya ini yang di YouTube. YouTube hubungannya apa sih? Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Di YouTube ini kalau bisa kita lihat jumlah subscribernya, topiknya yang dibahas itu apa, sama komentarnya. Kalau komentarnya positif, ya kemungkinan channel itu bagus. Google Trend ini trennya naik atau turun, gitu ya. Kita lihatnya nanti. Sekalian kita praktek. Polanya dia musiman apa enggak? Contoh misal kalau musiman, yang akan saya contohkan, ini juga polanya musiman, tetapi bagaimana caranya kita buat biar enggak musiman? Terus stabilitas permintaan atau stabilitas demand. Dan yang terakhir adalah momentum pasar. Jadi kalau puasa jualnya ya madu diet itu pas, madu sunnah itu pas. Dan yang terakhir adalah di Meta Ads. Kalau misal kita sudah yakin sama idenya yang kita dapat, udah klik nih, udah yakin produk digitalnya bakalannya laku, ya sebelum itu kita lihat dulu. Kita lihat apakah ini marketnya sudah panas gitu. Jangan-jangan orang tidak pernah tahu nih bahwa e-book tentang perawatan kucing ini salah satu produk digital yang laku ya. Ternyata perawatan kucing itu laku Bapak Ibu. Ya, ini sepele tapi ternyata laku banyak. Ternyata di Indonesia pun itu perawatan tentang kucing, entah itu perawatan pertamanya, tentang bulu segala macam, itu orang memelihara kucing tidak tahu caranya. Sehingga itu merupakan salah satu produknya yang riset yang dilakukan seperti ini pun kita dapat idenya. Yang kedua adalah identifikasi kompetitor. Kira-kira kompetitornya ada apa enggak? Kalau ada kompetitor, itu jangan pesimis. Wah, udah ada yang jualan. Artinya, produk tersebut laku dijual. Atau produk tersebut winning, terjual banyak. Nah, kita harus melihat kompetitornya. Yang terakhir adalah analisa angel marketing. Jadi kalau semisal kompetitornya sama-sama jualan jualan kucing, tetapi ada yang mengambilnya marketingnya dari angel religion atau agama, sehingga sunnah kucing memelihara kucing pahalanya segala macam. Begitu maksudnya Bapak Ibu. Nah, kita itukan dulu, saya jelaskan dulu tentang strategi dan celah pasarnya. Atau kita praktek dulu aja ya, praktek dulu aja biar nggak lupa. Kita praktek. Misal saya cari di Udemy, platform Udemy. Ini riset kecil-kecilan yang saya lakukan barusan aja. Contoh misal kita herbal, tentang herbal. Herbal yang jualan banyak, iya jualannya banyak. Berarti yang jualan banyak, iya jualan banyak. Tetapi kalau penawaran kita lebih menarik, ya pasti lebih milih beli di kita. Kenapa? Ya penawarannya menarik, dapatnya banyak, dan ini adalah informasi-informasi dan daging semua, pasti dibeli Bapak Ibu. Contoh misal ya, saya ketikkan herbal atau bahasa Inggrisnya herb gitu ya. Ternyata yang laku sudah 14 ribuan. 14 ribuan. Ini 204 dengan rating yang bagus. Ini 800. Ini 500. Oh, ternyata di luar sana banyak yang terjual sampai ribuan. Ini ribuan, teman-teman. Nah, ini kalau bisa kita tulis dulu yang dibahas apa saja. Kita tuliskan ke kolom tabel Excel-nya. Nah, setelah itu kita lanjut ke riset berikutnya. Sudah dapat? Oh ya, kenapa kita pengennya herbal begitu ya? Nah, ini sebetulnya sudah saya dapatkan itu dari riset dari dalam. Jadi saya itu sedang batuk ini yang saya alami. Saya sedang batuk gitu ya. Kira-kira bisa nggak sih dapat market? Jawabannya bisa. Nah, kenapa ya? Karena setelah saya riset dari dalam, ternyata permasalahan ini sudah saya lampaui dan saya menjadi orang yang bisa atau orang yang memenangkan dalam mencari solusinya. Sehingga saya
berpeluang bisa menghasilkan produk solusi berupa e-book tentang herbal yang sudah saya alami. Begitu, Bapak Ibu. Oh iya, untuk toolsnya itu sebetulnya kami sediakan ada 2 toolsnya. Yang pertama tentang riset dari dalam itu, riset dari dalam eh, bisa dikasih promonya, masukan. Barangkali teman-teman menginginkan risetnya. Jadi riset ini memudahkan kita Bapak Ibu dalam menemukan produk-produk yang kita akan mencari atau kita gali lebih lanjut. Itu bisa pakai tools itu, teman-teman. Berikutnya, kita di Amazon ya, kita ketikkan di Herbbook gitu ya, atau buku herbal. Nah, ternyata di sini juga sama Bapak Ibu, sudah laku 12.000. Ini sudah 1.000. Ini hanya ensiklopedinya saja. Ini tentang satu topik tentang rosemary-nya dan bagaimana cara menumbuhkannya, gunainya gimana. Nah, itu ditulis saja atau kita inventaris. Ternyata produk ini laku keras nih. Apakah produk ini berpeluang laku di Indonesia? Kita tulis saja dulu. Kita lanjut. Kalau semisal kita sudah dapat ya, sudah dapat nih misal cara membuat obatnya gimana, terus ini buku yang tentang 300 kesehatan dan penyakitnya juga kita tuliskan saja yang memang satu satu pembahasan. Jadi kalau misal herbalnya kok tentang tumbuhan yang rumput-rumputan, ya udah kita inventaris yang rumput-rumputan saja kalau bisa. Atau kita kumpulkan yang lakunya sudah 1.000-an juga bisa. Nah, setelah dapat, kita lanjut lagi ke Shopee. Nah, setelah saya ketikkan buku herbal di Shopee, ternyata banyak sekali yang lakunya sampai 3.000, 1.000. Ini buku fisiknya, Bapak Ibu. Bagaimana kalau kita sediakan e-booknya? E-booknya harganya 100.000, padahal buku fisiknya 90.000. Iya kan dapatnya 1. Kalau kita tawarkan 5 itu adalah produk-produk yang memang dibutuhkan, tidak hanya resep sehatnya, cara buatnya atau cara nanamnya, kira-kira menarik atau menarik banget Bapak Ibu. Pasti menarik banget dan pasti dibeli. Kenapa? Penawarannya lebih menarik. Jadi jangan pesimis dulu. Kalau semisal ini yang jualan udah banyak ya. Bukan begitu. Kalau memang sudah banyak, ada kompetitornya, kita harus mencari blue ocean-nya. Atau wilayah-wilayah yang belum tersentuh oleh kompetitor. Atau kita juga bisa melengkapi kekurangan dari kompetitor. Nah, di template-nya ini, di worksheet-nya ini, di sini juga kekurangannya apa? Di sini juga kalau bisa dibacakan. Taunya dari mana? Dari reviewnya biasanya Bapak Ibu. Reviewnya kalau memang ini kurang dibahas ini nih. Nah, itu poin buat kita. Ternyata ada atau banyak yang membutuhkan itu, kita buat produknya. Nah, berikutnya untuk Google Trend. Kita ke Google Trend dulu. Ini ada case yang unik, Bapak Ibu. Ada yang membahas tentang herbal, ada yang tentang herb, ada yang tentang jamu. Karena kalau di Indonesia kan herbal mungkin umum ya. Kalau jamu kan Jawa banget. Dan kita tahu jamu itu ya herbal itu gitu. Ternyata hasilnya beda. Kalau kita bahas tentang herbal, ini ada yang yang tinggi, tinggi banget butuhnya. Kenapa? Karena istilahnya adalah istilah umum yang diminati orang banyak. Grafiknya sedang naik, ini dalam 3 bulan terakhir Bapak Ibu. Nah, kalau herb itu kecil sekali. Karena apa? Karena ya bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris orang Indonesia males gitu carinya. Hasilnya pun akan beda Bapak Ibu. Baik dilihat dari grafiknya, yang herbalnya turun, herbnya malah naik. Nah, ini anomali sehingga ketika kita riset tidak hanya melihat dari kacamata produknya seperti apa, paling enggak ketika kita ke Google Trend, oh iya, caranya bagaimana? Siapa tahu ada yang belum tahu ya caranya. Kita ke Google Trend begini, saya ulangi lagi ya, Google Trend yang paling atas, terus kita explore. Nah, di explore ini silahkan lokasinya cari saja di Indonesia, Bapak Ibu.
Indonesia. Nah, setelah Indonesia baru kita coba kita ketikkan begitu ya, herbal. Karena saya kebetulan pengen buat produk digitalnya adalah produk herbal. Nah, kita lihatnya dalam 3 bulan terakhir saja. Jangan semua atau tahunan, Bapak Ibu. Kita biar spesifik datanya, ya dalam 3 bulan terakhir gimana sih peminatnya, gitu. Nah, dapatlah grafik seperti ini. Kita bandingkan dengan herb, kata yang umum. Kita lihat hasilnya bumi langit. Yang herbnya adalah enggak ada yang nyari atau mungkin yang nyari cuma dikit. Yang herbalnya banyak sekali. Yang herbnya biasa aja, ini sudah naik lagi. Terus ketika Februari yang herb ini ini Februari berarti ketika puasa ya Bapak Ibu. Dia turun, tapi kalau apa herbnya naik. Nah, tapi kalau kita searching tentang jamu, ternyata hasilnya adalah di tengahnya dan mirip dengan herbal. Artinya orang-orang mencari produk tentang herbal juga dan jamu juga sama, hampir samaan. Nah, akhirnya bagaimana kalau semisal jamu kita bungkus juga, herbal kita bungkus juga? Gimana? Dapatnya adalah ide yang jos, jos sekali. Sehingga produk ini juga mungkin bisa layak kita beri atau kita jadikan sebagai produk digitalnya. Kita buat. Nah, kita riset lagi yang di Meta Meta Ads Library. Bagi yang belum tahu, berarti kita ketikkan aja Meta Ads Library. Yang bagian paling atas, Bapak Ibu. Nah, kita lihat spesifik aja di Indonesia karena iklannya kita mau beriklan di Indonesia atau kita pengen tahu orang-orang di Indonesia itu sedang beriklan apa sih atau butuh apa sih atau sedang yang diminati itu apa sih? Kita ketikkan herbal buku atau buku herbal boleh. Apakah ada yang beriklan? Kita lihat ya. Nah, ini lagi nongol lagi nih buku JSR. Kita lihat yuk. Oh, sebentar, bukan di fansite-nya. Kita di landing page-nya. Nah, ini bukunya kira-kira dijual berapa ya? Kita langsung lihat di bawah aja. 200.000 Bapak Ibu. Ini buku fisiknya. Kalau semisal kita bisa membuat produk substitusinya atau produk perbandingannya yang sama begitu ya, atau yang mirip-mirip, kita jual 100.000 dengan apa penawaran yang lebih banyak dapatnya, lebih spesifik yang topik-topik yang kita berikan untuk kesembuhan medisnya. Kira-kira orang pada mau nggak? Pasti mau, Bapak Ibu. Nih, contoh landing page-nya ya. Ini 200.000. Apa ada yang lain? Banyak sekali ini bukunya. Teman-teman bisa melihatnya dari ini, ada lagi nih. Ini ada terus konsultasinya juga ada. Kalau semisal kita bisa nggak sih menyediakan e-book plus konsultasinya? Kalau saya bisa. Caranya gimana? Nanti kita lanjutkan. Nah, oh ya, sebelumnya saya kasih lihat dulu ya. Antara herbal buku dengan buku jamu, jawabannya beda, Bapak Ibu. Buku jamu. Dan yang beriklan juga beda. Nah, kita lihat. Karena hasil ini saya dapatkan dari Google Trend. Kita cek ternyata kata-kata yang mirip sama herbal itu apa ya di Indonesia. Ternyata jawabannya mirip-mirip nih. Hasilnya pun beda. Lebih baik yang herbal. Bagaimana hasil Meta Ads Library-nya? Kita simak aja. Buku jamu, apakah ada yang jual? Ingin jadi penulis. Mana nih, mana nih? Oh, ada Bapak Ibu. COD malah. Kita lihat LP-nya. Dijual berapa ini? Ini juga termasuknya kompetitor Bapak Ibu.
kita tuliskan harganya, kita tuliskan keunggulannya, kita tuliskan penawarannya di tabel Excel-nya, sehingga kalau kita mau menimbang-nimbang apa saja yang harus kita tambah, apa saja yang kita harus hadirkan, yang mirip sama kompetitor, itu bisa menjadi penawaran yang sangat menarik. Nah, kita lihat harganya berapa ini? Duh, wah ini 129.000. Kira-kira kalau produk yang sama atau produk yang mirip-mirip, jamu ajaib penakluk diabetes, kita bisa nggak membuat produknya? Bisa. Produknya dijamin tidak sampah, Bapak Ibu. Produk yang memang kita buat sebagai produk solusi dan dibutuhkan orang banyak dan teruji, dilihat atau dicari orang banyak. Yuk, kita lanjutkan. Ini untuk risetnya ya, risetnya kita cari caranya seperti tadi. Kita lanjut ke strategi dan celah pasarnya. Strateginya gimana sih? Strateginya ada beberapa. Yang pertama kita ganti sudut pandangnya. Sudut pandang kalau semisal tadi jual herbal dengan angelnya adalah angel religion, ya sunnah Rasulullah atau topik-topik tentang keagamaan. Tapi bisa nggak sih angelnya kita ubah menjadi topik kekayaan? Bisa. Buat herbal untuk dijual, cara mengeringkan herbalnya untuk dijual, itu juga bisa. E-booknya pun dijamin laris. Kenapa? Ya kita bungkus penawarannya lebih menarik, kompetitor jualnya 1, kita bisa 4 atau 3. Orang dengan beli harga yang sama pasti milih produk kita atau tak penawaran yang kita berikan, Bapak Ibu. Nah, target audiens juga sama, spesifik. Kalau semisal herbal itu biasanya topiknya baby boomers ya. Jadi orang-orang yang mungkin sudah kena penyakit gitu, mencari obat penyembuhannya, atau mungkin kalau semisal angel kita adalah angel kekayaan, ya orang-orang yang ingin mendapatkan aktif income tambahan lewat jualan produk-produk herbal yang mungkin ada di sekitar kita. Jadi rumput-rumput yang seperti ini, oh ya ternyata rumput ini laku dijual tapi tidak tahu ngolahnya. Kita buat e-booknya. Mau nggak kira-kira? Mau Bapak Ibu. Begitu risetnya caranya. Dan kita berikan format yang berbeda ya, penawarannya nggak usah sama plek ketiplek dengan kompetitor. Kita tiru saja, tiru. Kalau memang kurang kita lengkapi. Kalau memang bagus kompetitor, ya udah cetak aja, samakan, kita tambahkan. Dan ingat, ketiga ini harus selalu kita kaitkan dengan topik tadi, evergreen, market yang evergreen, kekayaan, kesehatan, relationship, dan religius. Ini yang peluangnya atau produk solusinya itu dibutuhkan selalu dan tidak pernah berhenti orang-orang untuk mencarinya atau untuk menemukannya. Nah, keintinya kita bonus tambahan value-nya. Seperti apa sih? Nah, bonusnya itu banyak Bapak Ibu. Kalau memang kita bisa membuat PDF worksheet-nya, ya kita tambahkan aja, kita buat aja. Caranya gimana? Ya pakai ChatGPT bisa. Nah, bagi teman-teman yang berminat untuk belajar bareng, kita juga membuka kelasnya nanti untuk sesi mentoring. Kalau bisa kita dari risetnya kita bimbing, kita ada mentoring sampai nanti beriklannya. Sehingga trik-triknya juga insya Allah kita bisa winning, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita template juga, kalau misal template tentang vibe codingnya tadi sudah jadi, kita bungkus, gimana bungkusnya biar lebih menarik. Nah, Mas Ukan juga bisa memberikan solusi tersebut. Kenapa? Karena Mas Ukan juga sudah terbukti bisa berjualan vibe codingnya ke Bapak Ibu semua. Berupa checklist juga bisa, checklist yang mungkin remehnya begini. Ini yang remeh pakai banget. Contoh misal, kalau herbal itu kan mungkin di minumnya pagi sama malam. Emang orang tahu paginya jam berapa, malamnya jam berapa, yang efisien untuk tubuhnya seperti apa. Nah, di e-book tersebut kita berikan checklist jamnya dengan detail bagaimana setelah makankah atau sebelum makankah. Ini juga termasuk value tambahan untuk produk kita. Sehingga orang merasa dapat lebih nih ketika kita membayar dengan harga yang sama. Begitu Bapak Ibu. Bonus praktikal juga bisa kalau misal kita sudah terbiasa praktik untuk membuat jamu atau herbal biasa gitu ya. Kalau saya
Saya belajarnya dari mana sih kok bisa jadi ahli? Saya nggak ahli Bapak Ibu. Saya cuman dapat masalah, lihatnya di YouTube. Gitu. Oh iya, yang YouTube belum ditunjukkan ya. Nanti saya tunjukkan. Saya belajar di YouTube. Nah, di YouTube itu karena saya melakukan, ya udah saya buka aja. Plus bonusnya adalah konsultasi dengan praktikal atau orang yang sudah praktek membuat apa? Membuat herbal ini misal, cara mengeringkan jahe. Belajar bisa. Kita dari YouTube aja bisa. Nah, kuncinya nanti di YouTube Bapak Ibu. Ini bonus konsul bisa, bonus praktik ini kalau misal kita punya video apa kanal YouTube, kita sadurkan untuk tambahan juga bisa. Konsultasi ke kita pun bisa. Meskipun kita nggak expert, bisa. Terus tool Excel kalau misal butuh penghitungan, jadi kalau tool Excel itu buatnya juga mudah Bapak Ibu, di ChatGPT pun bisa. Contoh misal menghitung dosis. Dosis untuk membuat obat atau herbal ya, herbal tentang jahe kering. Rasionya seperti apa? Nah, kita buatkan aja, serahkan sama ChatGPT dibuat. Nah, tools ini kira-kira kalau orang, oh ya ternyata ada alatnya ya yang disediakan ya. Mau nggak kira-kira? Mau pasti. Kenapa? Itu belum ditawarkan sama kompetitor kok. Jadi idenya banyak akhirnya. Gara-gara kita berselancar ke satu topik yang pernah kita lalui atau kita pernah alami kesulitannya. Nah, kenapa saya bisa risetnya mudah ini? Ya karena tools tadi, tools yang risetnya yang dari dalam. Untuk penawarannya boleh diberikan Mas Ukan penawaran spesial untuk yang mengikuti webinar ini. Siapa tahu teman-teman juga berminat untuk menggali riset yang dari dalam sehingga kita bisa menentukan produk winningnya. Nah, khusus untuk webinar ini, kalau teman-teman menginginkan, oh ya, toolsnya sebetulnya ada dua Bapak Ibu. Yang pertama tentang riset yang dari dalam sama pabrik suara. Nah, pabrik suara ini sebetulnya mirip dengan Eleven Labs. Kalau Bapak Ibu tahu begitu ya. Eleven Labs itu apa? Dari tulisan menjadi suara atau text to voice. Kalau kita bayar itu lumayan harganya untuk bulanannya, Bapak Ibu. Dan itu terbatas sekali tentang katanya. Jadi katanya cuma dapat beberapa kreditnya begitu. Nah, ini ada penawaran yang murah dari kita. Kalau produk pabrik suaranya itu cukup 99K saja. Tapi kalau tools risetnya itu cuma 149 saja. Tapi kalau Bapak Ibu mengambil langsung keduanya 24K, 245K, Bapak Ibu langsung bisa join di kelasnya. Nanti kita mentoring sebanyak 4 kali, di riset, di review sampai memang produknya itu dijamin produk yang blue ocean. Setelah blue ocean diiklankan, potensi winningnya bisa sampai 80-90%. Kalau winning biasanya itu lakunya lama. Kenapa? Ingat, market yang kita targetkan adalah market yang evergreen. Artinya tidak mengenal musiman. Jadi kalau misal 3 bulan ini kok redup? Enggak, Bapak Ibu. Karena produk evergreen ini dia lakunya sampai panjang. Saya sendiri membuat produk digital yang ini sudah hampir 2 tahun. Yang sama, produknya sama, saya lakukan. Dan itu putusnya paling hanya seminggu, misal ketika lebaran saya matikan begitu. Kenapa ya? Karena saya sedang repot di rumah sehingga iklannya dimatikan. Tapi kalau iklannya nggak pengen saya matikan juga nggak apa-apa. Tetap profit sepanjang tahun, buatnya cuma sekali. Terus bonusnya, saya lanjutkan ya. Bonusnya channel Telegram juga bisa. Nah, channel Telegram ini adalah inventaris dari panduan-panduan praktek. Misal ya, kalau di herbal gitu, kita tambahkan aja panduan praktek. Pembuatan pengeringan jahe, tambahkan di sana. Kalau semisal ada kencur, tambahkan kencur di sana. Dan produk-produk yang lain. Sehingga itu bisa menjadi inventaris kita atau customer kita ketika beli itu, oh iya ternyata dapatnya banyak ya, nggak cuma satu ini. Ternyata ketika di grup Telegramnya itu formatnya atau yang yang dibahas itu nggak cuma satu nih.
Cuman e-booknya memang yang dibuat ini saja. Sisanya nggak perlu dibuat e-book. Itu dibuat panduan praktek biasa aja bisa, Bapak Ibu. Terus kalau yang update lifetime ini bisa iya, bisa enggak. Karena seiring berjalannya waktu, tidak semua produk digital itu produknya lifetime, Bapak Ibu. Jadi kalau semisal mentok ilmunya ya hanya segitu-gitu aja, ya nggak bisa update-nya lifetime. Tapi kalau herbal, bisa nggak update lifetime? Kalau pikiran saya kok nggak bisa ya. Kenapa? Herbal ya hanya itu-itu saja. Kalau semisal sudah mentok yang dibahas ya mentok hanya itu saja kan? Begitu Bapak Ibu. Nah, ketika sudah dapat isi data tadi itu bisa menjadi inspirasi bahan, terus influencer atau konten-kontennya bisa kita bungkus untuk menjadi media marketing kita. Mas melanggar nggak? Enggak. Caranya gimana? Ada caranya. Terus ketika itu kita juga tahu kompetitor. Oh ya ternyata kompetitor jual ini nih. Ada nggak ya produk yang sama kayak kompetitor? Kita lihat nanti kita buktikan di kelas yang akan kita buka. Kira-kira berapa minggu lagi masukan? Seminggu lagi lah ya. Ya, Kelamaan seminggu lagi. kalau nunggu-nunggu. Ya, dan ada materi pra mentoringnya nanti. Oke, siap. Nah, setelah itu baru kita eksekusi e-booknya. Pertama ditranskripsi, diolah sama mockupnya. Mockupnya juga nanti kita ajarkan, Bapak Ibu. Gratis nggak mockupnya? Apa harus pakai tools yang berbayar? Gratis pun bisa. Kita ajarkan gratis. Yang gratis-gratis saja. Kalaupun berbayar ya nggak apa-apa, silakan. Tapi kalau saya pribadi pakainya yang gratisan bisa, ngapain pakai yang berbayar? Kalaupun berbayar, di BIM Academy juga sudah disediakan Bapak Ibu tools-tools yang ketengan atau yang hemat budget lah. Ibaratnya kalau beli langganan Canva atau CapCut itu di luar itu mahal sekali bulanannya. Di BIM Academy itu harganya miring banget ya. Betul ya masukan ya? Betul, Mas. Betul. Di teman-teman boleh dikasih tahu Mas, di mana sih Mas letaknya Mas? Siapa tahu teman-teman belum tahu itu yang di BIM Akademinya. Untuk tools yang mana nih, Mas? Ada banyak kita. Toolsnya yang ketengan itu kan ada draftnya ya masukan. Kan ada kita beli misal ChatGPT yang Pro itu berapa? Yang setengah harganya lebih murah kita. Oh, Itu ya kan itu ada. itu ada di login menu tools, Mas. Oh, begitu. Nanti boleh dipraktekkan sebentar masukan. Siapa Oke, tahu oke. teman-teman juga berminat untuk itu masukan. Oke, Siap, siap. tadi ketika saya menjelaskan, ketika kita mengeksekusi gitu ya, dieksekusi pertama ditranskripsi, diolah dan di mockup. YouTube itu gunanya buat apa sih? Saya spillkan sebentar YouTube. YouTube. Kalau YouTube itu biasanya Dokter Cahyo. Nah, karena saya nontonnya Dokter Cahyo, ya kita lihat Dokter Cahyo gitu. Nah, salah satu influencernya adalah Dokter Cahyo, Bapak Ibu. Nah, di Dokter Cahyo ini bahasnya banyak sekali. Kita misal lengkapi sebagai bonus begitu ya. Kita bonuskan pembahasan tentang penyebab atau solusi yang ada solusinya. Kita cari dulu ya, misal ya, sakit pinggang tak sembuh, apakah saraf kejepit? Berapa menit ini? Kalau biasanya berjam-jam, itu biasanya lama. Dan beliau pasti memberikan solusinya. Semua penyakit bisa disembuhkan, kurangi makanan ini. Nah, ini misal penyebab asam urat. Pasti ada solusinya yang dibahas. Apakah kita harus mendengarkan semua? Kalau ada waktu didengarkan nggak apa-apa untuk belajar kita sendiri kalau kita dapat problem. Ini contohnya case yang sudah saya jelaskan tadi ya Bapak Ibu. Kalau enggak, ini bisa nggak dibuat e-book? Bisa Bapak Ibu. Caranya gimana? Caranya kita transkripsi dulu. Ke apa sih? Namanya Antiago Bapak Ibu. Nah, kita transkripsi. Setelah kita transkripsi,
Nah, kita tunggu karena ini gratisan nih. Nah, yang gratis saja nggak apa-apa Bapak Ibu. Setelah kita transkripsi, kita ke ChatGPT aja yang enak. Atau DeepSeek juga boleh dah. Saya cenderungnya pakai DeepSeek Bapak Ibu. Yang gratis, ChatGPT juga gratis sih, tapi hasilnya menurut saya masih bagusan DeepSeek. Nah, ini saya praktek jelek-jelekan aja ya. Saya copy paste di sini. Buatkan saya e-booknya. Ini jelek-jelekan aja. Muncul nggak nanti? Jawabannya muncul dengan seketika dia membuatkan e-booknya, e-book mini. Pengantarnya ada. Ini pengantarnya nggak usah, nggak apa-apa sih. Nah, yang penting daftar isinya. Kira-kira butuh nggak sih orang-orang? Nah, berdasarkan riset kita olah risetnya, hasil risetnya. Yang misal kita ambil saja dua ini, misteri terungkap tentang asam urat yang ada di ginjal sama pengobatan holistiknya, sakit di sendi. Nah, ini dibahas di sini Bapak Ibu. Ini bisa kita gali lebih lanjut dan ini sudah terbukti dicari orang yang banyak. Mungkin ini hanya reuploadnya. Kalau uploadnya pasti saya yakin banyak ini bisa sampai 1 M beliau ini. Nah, ilmu ini ternyata diminati atau dibutuhkan orang banyak, dicari orang banyak, kita buatkan versi e-book mininya berupa tambahan. Ingat ya Bapak Ibu, bukan e-book utama. E-book utamanya kita buat promosinya, kita buat penawarannya. Ini bisa menjadi bonus tambahannya. Kira-kira orang tertarik nggak? Ya tertarik dong. Kenapa? Ya asam urat sama solusinya disertakan di e-booknya berdasarkan hasil dari penjabaran dari dokter ini. Nah, kenapa ini bisa menjadi produk tambahan? Karena begini, tidak semua orang itu punya privilege waktu untuk mendengarkan video YouTube yang banyak, Bapak Ibu. Jadi mulanya seperti itu. Sehingga ketika kita bantu video yang berjam-jam ini bisa sampai 1 jam, 2 jam beliau ini sampai 1 jam. Keajaibannya. Kalau orang yang tidak punya waktu atau sibuk segala macam, tentu mereka akan sangat merasa dimudahkan ketika ada pembahasannya. Gitu. Apakah boleh pembahasannya kita sertakan? Ya kan nggak kita jual, kita hanya menambahkan di sana rangkuman penjelasan dari dokter ini. Sebagai apa? Sebagai bonus. Kita jual nggak? Enggak, kita hanya tambahkan aja di sana sebagai bonus. Bonusnya apa? Apakah kita munculkan? Nggak dimunculkan pun nggak apa-apa. Cuman ketika nanti kita berikan penawaran, kalau beli nanti dapat bonus ini begitu. Apakah yang dibeli termasuk ini? Ya enggak. Jadi kalau ada orang yang bertanya, loh kita jual ini ya berarti enggak, kita hanya bonusnya aja yang disertakan di sana. Begitu Bapak Ibu. Oke, terima kasih penjelasan singkat dari saya. Semoga paham. Apabila tidak masih ada yang dibingungkan, apa ada sesi tanya jawab masukan? Boleh sampai kita maksimal di jam 8:30 ya. Iya. Oh, masih ada 9 menit lagi Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Oke, dari Saya teman-teman stop share. atau Bapak Ibu di sini, kalau mau ada yang mau ditanyakan terkait materi yang tadi atau yang sekitaran digital produk, boleh langsung open mic atau via chat ya. Silakan. Silakan Bapak Ibu. Bagi yang produknya udah jadi pun boleh itu dikonsultasikan. Tadi yang produknya udah jadi siapa ya? Pak Geget ya? Oke, Pak Geget. Silakan Pak Geget. Setelah mendengar penjelasan dari Pak Setiadi tadi, ya bisa menambah pemahaman lebih tercerahkan. Cuma yang ingin saya pertanyakan, kebetulan kan saya seorang guru, Pak ya. Ya, Jadi betul. mungkin
keahlian saya itu ya bisa dibilang lebih condong ke pendidikan. Nah, kalau misalkan melihat tadi yang pas tadi paparkan, apakah ada kemungkinan misalkan kalau saya bikin produk yang berhubungan dengan pendidikan itu misalnya tadi apa istilahnya bakal bisa winning gitu. Terima kasih. Oke, saya jawab langsung. Bisa, Pak. Tapi kalau di pendidikan itu musiman. Kenapa? Ya karena contoh misal yang musiman ya, yang di pendidikan ya. Orang yang menjual tentang worksheet yang Canva itu banyak mewarnai segala macam, itu winning. Kapan? Ketika liburan sekolah. Kok bisa? Iya, karena orang tuanya, anaknya di rumah bingung, anaknya aktivitas apa ya, begitu. Akhirnya produk itu jadi winning. Nah, kalau Bapak di dunia pendidikan, ya mungkin bisa saja. Kan tinggal risetnya saja. Kalau saya ya, tinggal risetnya saja. Tetapi bagi saya, kalau bisa Pak, itu jangan jauh-jauh dari market evergreen. Kenapa? Karena kalau market evergreen itu jelas orang mencari itu tidak pernah putus atau tidak pernah berhenti untuk mencarinya, mencari solusinya. Kalau pendidikan, saran saya biasanya itu musiman, Pak. Buat produk segala macam, contoh misal kalau Bapak jual latihan soal segala macam, ketika musim-musim mau ini sebulan atau 1,5 bulan gitu ya, sebelumnya pasti winning. Contoh ketika sekarang di anak saya itu apa ya? TKA ya. Nah, TKA sebelum TKA itu ada latihan soal, buatnya pakai AI segala macam, dijual dengan harga misal 50.000 atau 100.000, dapatnya semua mata pelajaran. Winning nggak? Ya winning. Kenapa? Karena musiman. Itu momentumnya orang sedang mencari. Begitu, Bapak. Baik Mas, sudah jelas sekali Mas. Terima kasih penjelasannya. Dengan senang hati, Pak Geget. Ini Mas, ada yang nanya di chat nih Mas. Apakah produk digital mengikuti tren kan? Kalau saya mengikuti market evergreen, tidak mengikuti tren. Tapi kalau harus mengikuti tren, berarti kita cek dulu di Google Trend, trennya naik atau turun. Kalau memang trennya turun, ya nggak usah. Contoh misal, kalau misal diet gitu ya. Diet biasanya di Lebaran atau setelah Lebaran, dia naik atau turun ya? Jawabannya bisa naik. Kenapa? Karena orang habis makan, ternyata perutnya jadi besar begitu ya. Terus dia mencari nih diet, program-program diet atau makanan diet atau produk-produk digital yang berkaitan dengan cara meningkatkan metabolismenya dia. Itu juga bisa. Oke, ada lagi nih. Kak, apakah nanti diajarkan sampai up produknya ke landing page via Scalab dan sampai up di Meta Ads? Wajib itu karena Iya. kita buat produk digital nggak sampai kita ngajarin iklan, apalagi buat landing page itu sudah include jadi satu. Ya. Kalau Bapak Ibu mengambil langsung di hari ini karena Bapak Ibu sudah mengikuti webinar ini, langsung saja promonya dikasihkan masukan. Oke. 249K itu sudah include tools-nya, kita masukkan semua free. Dan kita mentoring, kita ajarin buat landing page yang winning itu seperti apa. Untuk setting-setting meta ads-nya juga seperti apa. Yang kira-kira di meta ads yang efisien itu seperti apa. Nggak harus buat akun Bapak Ibu. Kalau semisal mentor-mentor yang lain kok buatnya akun. Bagi saya kelamaan. Kenapa? Kita pakai jalur yang lain pun bisa. Apalagi kalau Bapak Ibu yang sudah spend-nya miliaran atau ratusan juta begitu ya sehari. Kan pajaknya luar biasa, bisa nggak dihindari? Bisa Bapak Ibu. Legal nggak? Legal aja, di Indonesia masih banyak. Hanya saja beberapa orang itu tidak ditunjukkan caranya. Nah, di kelas ini kita tunjukkan. Kita juga nanti diajarkan sama-sama komitmen nih. Ya, jadi nanti tetap saya mintanya ada komitmen, terus ada komitmennya harus dituliskan, laporan ke mentor seperti apa, risetnya yang sudah dilakukan seperti apa, kita review. Kalau memang perlu polesan dikit ya kita kasih tahu solusinya biar ini menjadi blue ocean gitu ya, biar nggak sama dengan kompetitor,
biar iklannya itu lebih winning, itu juga bisa. Begitu masukan. Untuk promonya diberikan aja masukan. Khusus untuk peserta webinar ini ya, Ya, itu link 249K saja. linknya udah saya sertakan di pin ya di komen ya. Bisa langsung dicek out aja tuh. Langsung saja Bapak Ibu, ini diajari full. Jadi kalau misal nanti mau beriklan, materi iklannya pun bisa kita arahkan dan pakai toolsnya gratisan. Gratisan. Wong ini udah disertakan juga kok toolsnya yang pabrik suara. Jadi kalau misal mau beriklan pakai video, nggak usah langganan Eleven Labs yang harganya ratusan ribu. Kita cukup bayar sekali, itu sudah unlimited. Jadi cukup hanya ketikan nanti yang di ChatGPT kita masukkan ke sana, nanti biar pabrik suaranya ngolah, kita olah videonya yang winning seperti apa. Bisa Bapak Ibu. Silahkan. Selanjutnya masukkan. Oke. Masih 2 menit lagi. Nah, ini nih, selain e-book, produk digital lain apa ya? Produk digital lain. Tadi yang sudah saya itu kan ya. Oke, saya spill lagi nggak apa-apa. Produk digital itu ada beberapa, bisa e-book, bisa webinar, bisa e-course, bisa worksheet begitu ya, bisa template. Templatenya di sini bisa template Canva, CapCut atau template dari Vibe Coding di BIM Academy. Apabila teman-teman sudah buat automationnya ternyata itu membantu kita, ya itu menjadi produk solusi bukan? Nah, produk solusi tersebut kalau memang kita bisa risetnya di pasar betul dan risetnya memang kita lihat demand-nya banyak, ya udah kita iklankan. Berpeluang winning 80-90%. Kenapa? Ya karena banyak yang beriklan di sana dan memang produk itu dibutuhkan orang banyak. Pasti laku Bapak Ibu. Lanjut masukkan, masih 1 menit lagi. Oke, ada satu lagi nih Mas Roni. Apakah Prodi harus pernah jadi solusi dari problem kita dulu? Soalnya kalau nggak pernah dicoba kan belum tentu benar infonya. Oh gitu. Harus menjadi, nggak harus sih. Saya pun nggak harus. Saya buat produk digital pun juga nggak harus dari sana. Kalau nggak pernah dicoba dan belum tahu kebenaran infonya, halo apa kabar YouTube? Tadi sudah kita spill caranya, ada di sini dan ini validasinya gimana? Ya udah ditonton orang banyak. Nih, benarkah diabetesnya? Cara sembuhnya gimana? Kita transkripsikan, kita jadikan e-book. Bisa. Tetapi, ada tetapinya. Biasanya ini hanya bisa sebatas bonus Bapak Ibu. Nggak bisa kita jadikan e-book utama. Kenapa? Karena kalau e-book utama, kita dianggapnya expert di sana. Tapi kalau kita jadikan bonus rangkumannya, artinya kita juga sudah belajar di sana, kita rangkumkan, kita berikan sebagai bonus. Rangkumkan dari siapa? Dari Dokter Cahyono. Boleh nggak kita ngikut namanya? Boleh. Kenapa? Yang rangkum kita nggak jualan kok. Ya kita bonus saja. Bapak beli kipas angin. Ya saya kasih gorengan. Boleh nggak? Boleh. Begitu Bapak. Oke, sudah 8:30. Masuk kan? Oke. Ada yang ingin tanya lagi? Sebelum tutup nih, boleh? Kalau ada yang mau. Barangkali yang masih penasaran nih. Boleh Bapak Ibu ada lagi? Wah cukup nih kayaknya masukan. Oke. Kalau cukup mungkin untuk pertemuan sekarang disebutkan sekian. Nah, kalau buat teman-teman yang mau join di program kita ini di bootcamp dari mulai diajari sampai apa? Dari mulai riset ya, Mas. Riset, Betul, bikin dari produk, riset. sampai ngiklan, sampai minimal bisa closing pertama. Nah, kita bisa adakan di bootcamp. Bootcamp ini linknya sudah saya sertakan di chat, silahkan diklik aja. Ini penawaran khusus buat teman-teman yang join sekarang nih. Cuma berapa itu? Betul, ini harga khusus 249 itu ya, Mas? 249K saja. Itu sudah dapat tools yang banyak sekali. Sebetulnya toolsnya ada 3, Bapak Ibu. Kalau yang sudah tahu iklannya bisa video, bisa gambar. Nah, toolsnya itu ada satu lagi. Tools yang bisa membuat gambarnya otomatis lewat prompting.
Cuma tidak kita sebutkan, hanya yang mengikuti kelas yang kita tambahkan di sana. Tapi kalau Bapak Ibu hanya membeli 2 saja, maksudnya tools-nya tadi bisa pabrik suara, bisa riset idenya saja, boleh. Tetapi ya daripada beli ketengan, mending ikut kelasnya, langsung kita pandu, kita mentoring. Kalau memang kita butuh review, karena nanti kita tetap laporan. Jadi yang riset, laporan, kita lihat, kita review. Begitu. All service pokoknya. Tenang saja. Sampai beriklan. Oh, udah sign up buat bimbingannya. Wah, mantap nih. Oke, Padahal saya terima kasih Kak Sherlyn. Nanti kita kita harus komitmen karena di sana di dalamnya harus komit nih. ya. Karena yang mengajari itu tidak hanya saya yang bisa membuat sukses, tetapi dari internalnya juga harus komitmen. Nanti di dalam kelas juga kita ada komitmen kelas, ada afirmasi juga yang harus dilakukan. Oke. Tenang saja, Kak Selin. Nanti ada, sudah kita siapkan alurnya. Tenang saja. Oh ya, itu kalau misalkan itu aksesnya udah dapet di email, nah untuk materinya sekarang baru ada listnya, tapi untuk isinya besok pagi udah bisa diakses untuk video pra-mentoringnya ya. Tapi untuk live Zoom-nya kita mulai di minggu depannya, Mas. Ya, Langsung live kita. minggu depan kita langsung live saja. Jadi jangan ketinggalan Bapak Ibu. Kalau kemarin nggak ada rekamannya, nah itu yang mencari-cari. Ini kebetulan ada rekamannya ya, daripada Aman. melihat rekamannya, ya sekalian aja ikut mentoring. Buat produknya cuma sekali, lakunya berkali-kali. Mantap. Karena risetnya benar di market yang memang evergreen. Begitu. Live-nya kapan? Promonya juga panjangin dong. Waduh. Oh, go live-nya tuh sebenarnya sekarang udah bisa besok pagi udah bisa diakses untuk materi pra-mentoringnya ya. Tapi kalau untuk bimbingannya itu akan kita mulai di minggu depannya, Mas. Iya, minggu depan. Karena kita agak repot Bapak Ibu. Jadi kebetulan Mas di BIM Academy juga banyak yang mengambil kelas private untuk membuat AI automation-nya, sehingga kita harus menyesuaikan jadwalnya. Kita nggak mau membuat kelas yang banyak orang. Ini hanya terbatas saja. Nggak usah banyak-banyak. Pokoknya kita memang serius ngajari dan membuat memang produk ini produk winning. Jadi kalau misal kita buat, ya buatnya yang serius begitu. Bukan kelas yang main-main begitu. Langsung aja di check out Mas Januar. Seminggu lagi kita mulailah. Gitu. Udah ada yang ditambahkan masukan? Kalau di saya nggak ada sih. Ada yang tanyakan lagi kan dari teman-teman? Sepertinya nggak ada ya, Mas. Oke, nggak ada. Terima kasih masukan. Waktu dan tempat saya kembalikan lagi ke masukan. Oke. Sebenarnya thank you sama Mas Tiadi atas paparan materinya yang luar biasa tadi. Dan itu baru sebagian kecil ya. Untuk lebih dalamnya lagi nanti akan kita paparkan di bootcamp. Oke, thank you yang udah join. Sampai ketemu kita di webinar selanjutnya. Mindset diri saya jadi pengusaha. Dulu takut gagal, sekarang malah suka. Network makin solid, peluang makin luas. Dari produk Indonesia sampai market kelas atas. Lo nunggu apa, masih mau stuck? Gue udah gas, sekarang lo ikut. BIM Academy bukan cuma edukasi. Ini jalan ninja buat financial legacy.